Aku tumbuh besar tanpa mengenal siapa ayahku. Ibuku, seorang wanita yang selalu tampak lelah, membesarkanku seorang diri di sebuah rumah tua di pinggir kota. Ibuku sangat menyayangiku. Tapi ada satu hal yang selalu menjadi misteri. Ia tidak pernah menceritakan apapun tentang masa lalunya. Bahkan namanya pun bukan nama aslinya. Ia hanya ingin dipanggil ibu. Suatu malam, aku terbangun karena suara ribut-ribut di ruang tamu. Aku mengintip dan melihat ibuku sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian serba hitam. Pria itu terlihat marah dan menuduh ibuku telah melarikan diri. Ibuku tampak ketakutan dan memohon agar pria itu pergi. Pria itu semakin marah dan mendorong ibuku hingga terjatuh. Aku tidak tahan lagi dan keluar dari kamar untuk membela ibuku. Namun, saat aku mendekat, pria itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku membantu ibuku berdiri dan bertanya apa yang terjadi. Ibuku hanya menggelengkan kepala dan menyuruhku untuk tidur kembali. Tapi, aku tidak bisa tidur. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibuku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu tentang masa lalu ibuku. Aku pergi ke perpustakaan kota dan mencari arsip lama tentang kejadian aneh yang pernah terjadi di kota ini. Setelah berjam-jam mencari, aku menemukan sebuah artikel tentang sebuah pembantaian yang terjadi puluhan tahun lalu. Dalam artikel itu, disebutkan bahwa seluruh anggota sebuah keluarga dibantai oleh seorang pria yang tidak dikenal. Hanya ada satu orang yang selamat, yaitu seorang wanita muda yang berhasil melarikan diri. Namun, wanita itu tidak pernah ditemukan dan dianggap telah meninggal dunia. Aku terkejut saat melihat foto wanita muda itu. Wajahnya sangat mirip dengan ibuku. Aku menyadari bahwa ibuku adalah wanita yang selamat dari pembantaian itu. Ia telah melarikan diri dan menyembunyikan identitasnya untuk menghindari kejaran pembunuh keluarganya. Malam itu, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada ibuku tentang masa lalunya. Awalnya, ibuku menolak untuk berbicara, tapi setelah aku menunjukkan artikel yang aku temukan, ia akhirnya membuka diri. Ibuku menceritakan semua yang terjadi pada malam pembantaian itu. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seluruh keluarganya dibantai oleh pria yang sama yang datang ke rumah kami semalam. Ia berhasil melarikan diri, tapi ia selalu dihantui oleh rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Setelah menceritakan semua itu, ibuku tiba-tiba merasa sangat lemas. Ia memelukku erat dan mengatakan bahwa ia sangat menyayangiku. Lalu, ia menutup matanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Aku sangat terpukul dengan kepergian ibuku. Aku merasa kehilangan orang yang paling aku cintai. Tapi, aku juga merasa lega, karena ibuku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Namun, kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Setelah ibuku meninggal, aku mulai melihat penampakan hantu di rumah kami. Hantu itu adalah sosok wanita tanpa wajah yang selalu berdiri di sudut kamar atau berjalan di lorong. Aku tahu, hantu itu adalah ibuku. Aku mencoba berkomunikasi dengan hantu ibuku, tapi ia tidak pernah menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong dan sedih. Aku merasa ibuku masih terikat dengan rumah ini karena ada sesuatu yang belum